Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Prasetyawati dari SMP Al-Ma'ata Majenang. Saya di sini mengajar bimbingan dan konseling. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu kepada kita semua, kalian terutama siswa yang sekarang sedang duduk di kelas 9 SMP maupun MTS yang mungkin sedang bimbang dalam menentukan sekolah lanjutan. Namun, apabila kalian yang sekarang masih duduk di kelas 7 atau kelas 8 juga boleh mengetahui sekolah lanjutan setelah kalian lulus SMP maupun lulus MTS. Oke, langsung aja. Di sini Ibu sudah menyiapkan materi untuk kalian apabila kalian sedang duduk di kelas 9 dan sedang bimbang mau melanjutkan sekolah kemana. Nah, oke, langsung lihat aja ya. Sekolah lanjutan itu adalah sekolah setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran di tingkat SMP maupun di MTS. Nah, di sini sekolah lanjutan itu ada beberapa pilihan, ya. Di antaranya yaitu yang pertama ada SMA, ya, SMA atau sekolah menengah atas. Kemudian pilihan lainnya selanjutnya yaitu ada SMK. SMK yaitu sekolah menengah kejuruan. Dan yang ketiga, pilihan yang ketiga itu ada MA. MA atau Madrasah Aliyah. Ya. Nah, dari ketiga pilihan sekolah lanjutan, kita akan mengenal satu persatu, ya. Dari SMA, apa itu SMA? Oke, ke sini. SMA. Ya. SMA adalah sekolah menengah atas, merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki saat selesai SMP atau setelah SMP. Sekolah menengah atas mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Jadi di sini siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah. Gitu. Nah, di dalam SMA itu ada 3 pilihan program. Di dalam SMA ada pilihan programnya antara lain yaitu program matematika dan ilmu alam atau disebut MIA. Ya, MIA. Program matematika dan ilmu alam. Di situ mempelajari ilmu-ilmu alam seperti IPA, biologi, matematika. Nah, itu nanti masuknya di MIA atau kalau zaman dulu itu disebut kelas IPA, ya. Kalau sekarang mungkin sebutannya MIA, MIA. Nah, selain itu ada program ilmu sosial, IIS. Atau kalau zaman dulu itu jurusan IPS yang mempelajari ilmu-ilmu sosial seperti ilmu ekonomi, seperti sejarah, geografi, itu masuknya di IIS atau IPS, kelas IPS, jurusan IPS. Oke. Dan yang ketiga itu adalah program ilmu budaya dan bahasa. Ya, di SMA itu ada ilmu jurusan bahasa. Nah, di dalam bahasa itu nanti ada kita mempelajari ilmu sastra dan bahasa-bahasa lainnya, ya, bahasa-bahasa sastra lah, seperti itu. Kemudian tuh
3 pilihan program pengajaran di SMA. Nah, di SMA pula muatan materinya itu lebih banyak dari praktek. Ya, perbandingannya adalah 90 dengan 10%. 90 adalah teori, yang 10%-nya adalah praktik. Ya, itu di SMA. Oke, selanjutnya kita ke pilihan sekolah lanjutan yang kedua, yaitu ada SMK. SMK. Nah, apa itu SMK? SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Ya, sekolah menengah kejuruan ini dapat dimasuki oleh siswa-siswi yang sudah menyelesaikan sekolah di tingkat pertama atau sudah lulus SMP. Nah, kalau di SMK lebih menanamkan nilai-nilai praktek peserta didik, diajarkan kemampuan praktek secara langsung hingga akhirnya benar-benar mahir dalam bidangnya. Nantinya kemampuan tersebut dapat digunakan untuk masa depan di dunia kerja. Itu untuk SMK. Nah, di SMK itu ya ada tujuan ketika kalian memilih masuk di SMK. Yang pertama ya, itu menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Ya, yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. Dan yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Itu ada 3 ya, sekolah menengah kejuruan ya, tujuan di SMK, masuk di SMK. Oke. Nah, kalau di SMK ya, di SMK beban praktek itu lebih banyak dibandingkan dengan yang di SMA. Kalau di SMA tadi perbandingan teorinya 90 banding 10 untuk praktek, kalau yang di SMK kebalikannya. Jadi prakteknya itu 60%, kalau teorinya 40%. Oke, itu tingkatan kalau kalian memilih di jurusan SMK. Nah, di sini di SMK ada beberapa pilihan jurusan. Ya. Contoh itu sekolah SMK itu biasanya jurusan-jurusannya itu disesuaikan dengan bakat dan minat dari siswa tersebut. Nah, ada beberapa SMK yang mempunyai jurusan itu antara lain ada jurusan mesin, farmasi, perikanan, kemudian kelautan serta perawat, mungkin juga ada farmasi. Itu bagi siswa-siswi kalian yang SMP menginginkan sekolah praktek seperti yang tak saya sebutkan, seperti farmasi, ekonomi, kemudian perikanan atau kelautan, itu bisa ambil di jurusan di SMK. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan sekolah lanjutan yang ketiga. Pilihan sekolah lanjutan ketiga itu ada MA. MA atau biasa disebut madrasah aliyah. Ya. Itu sistemnya hampir sama dengan SMA. Kalau SMA itu agamanya itu umum ya, ada agama Islam, agama Kristen ya, dan lain-lainnya mungkin masuk. Tapi kalau di MA itu lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Nah, kalau untuk jurusan di MA itu hampir sama dengan SMA. Yang beda mungkin ada jurusan ilmu keagamaan. Nanti bisa milih ilmu-ilmu keagamaan.
terutama untuk kalian yang sekolah sambil mondok atau ada di pesantren, itu mungkin untuk lebih mendalami ilmu-ilmu agama, kalian bisa masuk di MA dan mengambil jurusan keagamaan. Kalau jurusan yang lainnya itu hampir sama dengan SMA, ya. Itu ada jurusan IIS, ya, ilmu IPS, ilmu sosial, kemudian ada MIA, itu ilmu IPA, kemudian ada ilmu bahasa, ya. Itu untuk mengenali jenis-jenis sekolah lanjutan. Oke. Setelah kita mengenal jenis-jenis sekolah lanjutan, yang tadi ada SMA, SMK, serta MA maksud saya, kita akan mengenal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sekolah lanjutan. Pertama, kelebihan dan kekurangan dari SMA terlebih dahulu ya. Kekurangan dan kelebihan dari SMA. Pertama itu kelebihan. Kelebihannya ya, mengedepankan teori sehingga rata-rata lulusan SMA itu memperoleh nilai ujian yang tinggi dan memuaskan. Oke, yang kedua itu peluang melanjutkan perguruan tinggi atau kuliah lebih terbuka karena kemampuan akademis yang lebih menonjol dan seimbang. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari SMK. Pertama, kelebihannya SMK itu mengedepankan praktek kejuruan sehingga rata-rata lulusan sudah memiliki skill atau keahlian dalam suatu bidang. Nah, itu kelebihan pertama. Kemudian, kelebihan yang kedua, jika setelah lulus tidak melanjutkan kuliah, kemungkinan menjadi pengangguran itu kecil. Ya, karena dia sudah punya pengalaman sehingga untuk mendaftar kerja itu punya nilai plus, ya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu kesiapan peserta didik juga dipertambah dengan adanya praktek lapangan, ya, praktek kerja industri atau PKL, praktek kerja lapangan. Itu kelebihan dari SMK. Kemudian kekurangannya apa sih? Nah, kekurangannya ada, jika peserta didik hendak melanjutkan kuliah, maka harus siap bersaing dan berusaha lebih keras lagi untuk mengimbangi mata pelajaran dasar SMA yang mungkin belum pernah diajarkan ketika sekolah di SMK, ya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran materinya antara tingkat SMA dengan SMK teorinya itu berbeda, ya. Selanjutnya ini dari SMA itu juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya apa ya? Kekurangannya itu ada susah mencari kerja setelah lulus, ya. Kemudian susah melanjutkan ke kuliah. Nah, yang ketiga, kualitas pendidikan ilmu pengetahuan selain agama berbeda dari SMA. Ya, itu kekurangannya. Ya, kekurangan dari MA. Nah, mungkin dari apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, Ibu harap kalian ada yang paham, ya, sedikit lebih paham sehingga bisa mengurangi beban kalian besok ketika kalian sudah lulus SMA mau melanjutkan kemana, ya. Mungkin dari Ibu cukupkan. Bila ada kesalahan dari awal sampai akhir, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong like, comment, dan subscribe. Terima kasih.